Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Munawar MSI selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai komunikasi bisnis terutama pada divisi procurement. Baik, pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan proses penyampaian informasi atau pesan yang dilakukan dalam konteks pekerjaan atau perusahaan dengan tujuan untuk mendukung aktivitas bisnis serta mempermudah pengambilan keputusan. Dalam komunikasi bisnis, ada beberapa unsur yang menjadi kunci keberhasilan, yaitu pengirim pesan, pesan yang disampaikan, media, atau saluran komunikasi, penerima pesan, dan umpan balik. Dan juga tujuan komunikasi bisnis sendiri ialah untuk meningkatkan efektivitas kerja, mendukung pengambilan keputusan, membangun hubungan profesional, serta mengurangi risiko miskomunikasi. Lalu berikutnya ini ada unsur-unsur dari komunikasi bisnis. Yang pertama ada pengirim pesan atau sender, lalu ada pesan atau message, lalu ada media atau saluran komunikasi atau channel, dan penerima pesan atau receiver, umpan balik atau feedback, lingkungan komunikasi atau konteks, dan gangguan komunikasi atau noise. Lalu berikutnya ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi internal antar divisi, atasan dengan bawahan, serta tim kerja. Dan juga untuk eksternal ada perusahaan dengan vendor, ada perusahaan dengan pelanggan, dan juga ada perusahaan dengan publik. Berikutnya ini merupakan komunikasi di divisi procurement. Divisi procurement sendiri sangat bergantung pada komunikasi, karena divisi procurement berhubungan langsung dengan banyak vendor untuk melakukan negosiasi dan juga menyampaikan permintaan harga kepada vendor atau RFQ, serta berkoordinasi dengan user dan manajemen terkait pengadaan, dan juga proses pengadaan harus tepat, cepat, dan juga akurat demi kelancaran operasional perusahaan. Lalu untuk contoh media komunikasi sendiri, di divisi procurement itu ada email, melalui WhatsApp, melalui telepon, dan juga sistem ERP. Berikut ini merupakan study case yang saya alami selama magang. Study case-nya sendiri yaitu vendor terlambat memberikan penawaran harga karena salah memahami spesifikasi barang dalam email RFQ. Nah, penyebab dari study case ini yang pertama itu karena pesan kurang jelas bagi penerima atau user, lalu vendor juga tidak meminta klarifikasi lebih lanjut, tidak ada umpan balik yang cepat dari vendor, dan juga perbedaan interpretasi komunikasi dan informasi. Lalu di sini ada analisis kasus mengacu pada teori komunikasi bisnis. Yang pertama, analisisnya yang adalah gangguan atau noise terjadi karena perbedaan pemahaman spesifikasi, lalu pesan tidak diterima secara komplit dan akurat, dan juga saluran komunikasi hanya email tanpa klarifikasi verbal, serta feedback terlambat sehingga proses pengadaan menjadi ikut terhambat. Selama PKL, saya mengamati sebuah kasus yang terjadi dalam proses pengiriman RFQ kepada vendor. Pada saat itu, tim procurement mengirim permintaan penawaran harga kepada beberapa vendor melalui email. Namun, salah satu vendor terlambat mengirimkan penawaran karena salah memahami spesifikasi barang yang diminta. Vendor mengira spesifikasinya sama seperti permintaan sebelumnya, padahal ada perubahan penting pada detail barang. Ketika ditanya, vendor mengatakan bahwa mereka tidak menyadari adanya perubahan karena tidak membaca email secara detail dan tidak melakukan klarifikasi ke pihak procurement. Akibatnya, proses pengadaan menjadi sedikit terhambat karena harus menunggu revisi penawaran.
Nah, dikarenakan proses procurement memiliki timeline yang ketat, gangguan komunikasi seperti ini bisa berdampak pada keterlambatan pemilihan vendor serta proses pengadaan. Untuk solusi dan perbaikan mengatasi masalah tersebut, ada beberapa langkah perbaikan yang dilakukan oleh tim procurement, yaitu yang pertama melampirkan spesifikasi barang secara lebih lengkap dan sistematis, menyertakan highlight atau poin penting agar tidak terlewat, menghubungi vendor melalui WhatsApp untuk konfirmasi atau melakukan telepon untuk memastikan mereka memahami permintaan, lalu memberikan batas waktu yang jelas untuk pengiriman penawaran, serta melakukan follow-up secara rutin untuk menghindari keterlambatan. Dengan perbaikan tersebut, proses pengadaan berikutnya dapat berjalan lebih lancar dan vendor menjadi lebih responsif. Lalu di sini ada hasil perbaikan komunikasi. Yang pertama ada proses pengadaan lebih intens. Lalu yang kedua ada vendor lebih responsif. Yang ketiga mengurangi revisi penawaran. Lalu yang keempat keputusan pemilihan vendor lebih akurat. Serta yang terakhir adalah menghindari keterlambatan proses produksi atau proyek. Sebagai kesimpulan, komunikasi bisnis memiliki peran yang sangat besar dalam keberhasilan proses pengadaan di divisi procurement. Komunikasi yang tidak jelas dapat menyebabkan terlambatan, kesalahan keputusan, bahkan kerugian bagi perusahaan. Sebaliknya, komunikasi yang efektif akan mendukung kelancaran proses procurement dan meningkatkan efisiensi kerja. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.